Javier udah bisa nyanyi, udah bisa ngomong 3 suku kata, karena kemarin itu sempat aku khawatirkan banget dia takutnya speech delay, tapi ternyata tidak, itu hanya kekhawatiran aku aja karena dia kurang stimulasi. Alhamdulillah senang udah dapetin semuanya. Kalau aku mah prinsipnya tuh belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Apalagi kalau misalnya udah akhir tahun ini sebenarnya kan kita nggak bisa kemana-mana juga. Tetap harus prokesnya walaupun memang sekarang juga PPKM level 3 ini masih nggak jelas mau diberlakukan atau tidak, tapi kita udah backup gitu. Soalnya aku staycation aja kayaknya. Keluarga ada pilihan baju-baju khusus warna ini yang penting ini pada suka sama mungkin. Pada suka sama. Kalau suami aku yang penting nggak terlalu nyala atau nyolok dan terlalu banyak motif, ataupun memang satu warna tapi pastel kompak semua gitu. Menjelang akhir tahun kesibukannya apa aja nih? Atau mau ada rencana liburan lagi mungkin? Rencananya mau ada liburan, tapi kan sekarang lagi keadaan kayak begini dan memang kan kondisinya adalah di sini kita mau menjaga keluarga gitu, karena aku masih punya tanggung jawab juga kerjaan di sini yang streaming live itu setiap hari. Terus selain itu juga pasti aku juga ada tutup buku akhir tahun, karena kan aku juga punya usaha skincare yang mesti dievaluasi sama reseller-reseller lain di seluruh Indonesia. Jadi kebanyakan di rumah aja sama muhasabah sih kayaknya gitu. Aku lebih kayak mau mendekatkan diri sama keluarga, kita ibadah bareng, doa bareng, makan bareng juga kayak gitu. Lebih kayak evaluasi dan nyusun rencana untuk di tahun depan. Nah, apa aja nih evaluasi yang tahun 2021 belum tercapai dan 2022 mau dicapai? Tahun 2021 itu merupakan tahun nano-nano ya buat kehidupan keluarga aku, karena kita mengalami yang namanya kehilangan karena pandemi, karena COVID ini gitu kan. Jadi semua mau kita stabilin dulu, kita mau bikin semangat baru juga. Dan sekarang aku juga lagi concern juga ke kesehatan mama mertua aku yang lagi sakit setelah ya kebetulan ya udah sakit, udah tua gitu. Jadi memang kita mesti concern ke beliau, dan aku juga prepare juga untuk rumah kedua aku, rumah baru gitu. Yang rencananya mau dijadiin rumah staycation buat aku kerja juga, dan aku juga pilihnya juga di luar Jakarta gitu. Jadi kita berharap semuanya bisa running well di tahun depan gitu kan, karena suasananya baru, terus evaluasi juga biar skincare-nya juga lebih maju, lebih dikenal sama masyarakat luas, dan memberikan formula-formula yang bagus untuk di setiap produknya, itu aja. Terus kalau untuk di karir aku sih nggak berharap yang banyak gitu atau berharap yang setinggi mungkin di karir aku, karena memang orang-orang tahu aku as entertainer gitu kan, sebagai penyanyi cilik. Mungkin nanti aku punya mimpi pingin ngejam bareng sama keluarga gitu ya, bikin YouTube Music atau bisa jadi ngonten, mungkin lebih dikonsenin karena dari kemarin juga banyak permintaan kan dari followers aku untuk aku mengadakan YouTube channel aku, misalnya nyanyi sama bokap gitu kan. Ini salah satu aku belanja ini kayak lagi nostalgia juga sama orang tua, mendekatkan diri juga, quality time sama orang tua, karena mereka selalu ngebeliin aku baju yang banyak setiap akhir tahun. Jadi Kesibukan evaluasi orang tua kita memang harus selalu bersama keluarga, ada yang penting as always, karena keluarga itu adalah di mana tempat aku bertumbuh, tempat aku di mana bisa menyelesaikan semua keluh kesah. Karena di masa pandemi ini kalau kita nggak bisa kontrol atau mengkontrol mental health kita, wah bisa kacau gitu. Apalagi aku udah seorang istri, seorang ibu juga gitu ya. Ini tahap pendewasaan, karena semua orang mengalami musuh yang sama, yaitu tidak stabilnya ekonomi di pandemi gitu ya. Semua, aku pun juga mengalami gitu. Jadi aku harus menstabilkan dengan cara quality time, karena dengan kita memakmurkan keluarga kita itu pasti rezeki semuanya akan terbuka gitu. Apalagi sekarang kan aku juga ibaratnya concern ke keluarga, karena ya kita berkorban untuk keluarga, menyelamatkan keluarga di saat pandemi dengan apa, membuat bisnis baru untuk kebertahanan hidup masa jangka panjang gitu. Dan aku juga punya keluarga sendiri yang harus diperhatikan. tahun
tahun ini tabung aja ya berarti kayak maksudnya Alhamdulillah dari pandemi kemarin emang jiwa nabung aku tuh berkoar banget. Jadi alhamdulillah pada saat pandemi masih stabil walaupun memang kita banyak mengalami kayak kehilangan ya kayak kemarin aku baru kehilangan ipar aku yang udah kayak sahabat aku lah gitu ya. Jadi di situ aku berevaluasi gitu ya bahwa COVID ini nggak mandang siapapun, mau di rumah atau di luar rumah pun itu siapapun bisa kena. Jadi tetap prokesnya ya gitu ya. Aku selalu banget yang menghimbau kayak pakai masker terus gitu kan. Dan anak aku juga gitu. Dan memang sekarang ini ya aku banyak evaluasi aja gitu akhir tahun ini apa sih yang belum aku perbuat untuk keluarga ini atau buat diri aku gitu aja sih. buat outfit biasanya outfit belanja di Osella tuh budgetnya berapa sih kan? Ya kalau misalnya buat sekeluarga ya itu range-nya bisa dari 1,5 sampai ke 5 juta itu udah dapat semuanya. Anak, ibu, dan ayah dan itu casual dan gak norak. Ya, yang pertama nggak norak, terus udah gitu yang penting itu adalah kenyamanan, standar kenyamanan sama kemampuannya. Nah kalau aku sih mikir baju nggak perlu yang branded banget gitu ya, tapi ini kan udah proud Indonesia dan kualitasnya bisa diadu dengan yang luar negeri punya atau impor punya. Yang penting gimana kita makainya dan pembawaannya. Yang penting personality sih yang bikin kita jadi kelihatan classy. Kakak untuk mama mertua gimana kondisinya? Mama mertua alhamdulillah udah dalam kondisi baik, udah recovery dan ya kita memang harus benar-benar ngebangun yang namanya semangat baru gitu ya. Apalagi kehilangan ya, kehilangan sosok saudara, adik ipar itu tuh membuat aku jadi kayak oh ya Allah, dengan arti kehilangan ini kita harus benar-benar muhasabah, kita harus benar-benar bisa mengkontrol orang-orang yang masih ada di samping kita. Jadi makanya aku lebih mendekatkan diri sama keluarga, aku jauhin toxic people dan aku benar-benar maju bersama orang-orang yang benar-benar punya visi misi yang bagus buat kehidupan aku, yang bisa bawa aku juga maju dan tidak melakukan hal-hal negatif lah ya gitu. Itu aja sih harapan aku. Kakak untuk tahun depan berarti cita-citanya bangun rumah baru. Nah itu bangun atau beli udah jadi kan? Enggak bangun sih. Aku lebih ke renov aja dan kebetulan memang ini properti kedua aku dari hasil nabung selama pandemi. Ya itulah yang bisa kita lakuin gitu karena kan kalau harga rumah itu naiknya wow gitu ya. Jadi itu yang bisa aku persiapkan gitu untuk tabungan masa depan. Kayaknya udah lebih mikir ke situ ya. Sekarang aku juga nggak mau mikir yang foya-foya atau segala macam karena generasi kita tuh generasi sandwich di mana kita akan membiayai yang tua-tua, orang tua kita. Jadi kita harus lebih pintar dan bijak untuk mengeluarkan uang. Di daerah mana tuh Kak? Aku di daerah BSD dan sama Tangerang gitu. Tapi tetap aku cinta Kelapa Gading karena memang aku di Jakarta Utara kan sebenarnya gitu. Konsepnya gimana tuh Kak? Boleh tahu nggak? Siapa yang desain siapa? Oh desain itu adalah Mbak Dian. Mbak Dian itu adalah sosok orang yang udah kayak emak sendiri gitu. Tapi dia memang desain interior yang cukup senior dan bagus. Dan kemarin itu aku staycation di salah satu hotel yang ke Inggris-Inggrisan gitu. Jadi kita milih temanya British Elegance. Jadi ya kita mau bikin rumah staycation yang gak begitu luas. Tapi homey banget. Tapi ada kesan kayak di hotelnya gitu. Jadi semuanya itu ada aksen-aksen British elegance-nya karena suami aku suka banget yang berbau British atau London gitulah. Itu ada old school juga. Kayaknya begitu ya, old school klasik gitu ya. Cuman aku nggak ngerti ya karena memang diserahkan ke aku, jadi mungkin nggak akan jadi British banget sih sebenarnya. Jadi agak-agak sedikit modern nano-nano karena memang di rumah aku itu dia mengusung tema modern tropical gitu. Jadi yang lebih banyak kayak hijau-hijau, yang warna-warna kayak kayu-kayu gitu, coklat-coklat dan memang dia luas gitu kan areanya. Jadi memang bagus banget untuk kehidupan orang tua di situ bersama aku gitu, keluarga besar gitu kan. Jadi dan belum banyak polusi kan kalau di daerah-daerah sono dan ya mudah-mudahan bisa rampung di bulan Maret lah ya. Tapi aku nggak nargetin banget karena memang kan aku base-nya di Jakarta Utara. Cuman buat kesana tuh buat weekend aja gitu.
gitu, buat kayak villa-villa ala-ala, ya kayak gitu. Apa harus ada Warna aksennya itu aku selalu ngambil base-nya putih atau abu, terus dikawinkan dengan gold. Ya, aksesorisnya tuh gold banget sama silver, dan untuk kayak sofa-sofanya aku pakai warna hijau karena aku suka banget hijau. Warna nabi, warna melambangkan kenaturalan, kedamaian, harmonis gitu. Jadi kayaknya aku bakalan pilih warna-warna itu aja, soft-soft tapi tetap nyoloknya di hijau. Hijaunya hijau emerald. rogoh kocek berapa sih kalau boleh tahu? Kalau rumahnya mas sekitar, kalau rumahnya kan sekitar ya standar tadi situ kan 2M, 2,3 M. Nah, kalau misalnya buat renovasi paling cuma sekitar 300 jutaan lah. Nah oke, terakhir Kak nih, Javier udah bisa apa aja nih Kak? Javier udah bisa nyanyi, udah bisa ngomong 3 suku kata, karena kemarin itu sempat aku khawatirkan banget dia takutnya speech delay, tapi ternyata tidak, itu hanya kekhawatiran aku aja karena dia kurang stimulasi. Karena kan aku hidupnya di apartemen tuh ya pemirsa, jadi otomatis semuanya itu kejangkau, terus udah itu hidupnya sama aku terus, dan aku selama 2 tahun di pandemi ini aku di rumah aja, kerja dari rumah, ngurus anak aku tanpa mbak. Jadi lumayan tuh diet alaminya tuh pemirsa kemarin. Jadi aku nggak terlalu pingin diet, cuman ngatur-ngatur makan aja, pilih-pilih makanan, terus bergeraknya juga over. Ternyata kalori defisit sendiri deh, kayak gitu. Mungkin terlihat nanti seperti ibunya nanti ke depannya kelak akan jadi penyanyi atau Ah, masih aja atau gimana kalau dibebasin aja. Kalau anak laki mah aku pingin tetap dia jadi seseorang dengan punya title yang bagus, punya usaha kalau bisa, ya kan, kayak aku juga gitu, kayak dedinya juga. Dan aku kalau misalnya untuk ke entertain itu biar aja dia yang memilih, dan kalau bisa ya kayak aku aja deh, entertain ini sebagai hobi aja gitu, tapi tetap kita utamakan di bisnis karena kan kita orang Padang, harus jago dagang dong, harus punya investasi juga dong, kayak gitu. mungkin ada rencana buat punya adiknya Javier? Tahun depan rencana insya Allah, karena kan kita mau aman ya, karena aku parnoan juga sih, karena 2 tahun ini pandemi kan agak serem juga ya kalau misalnya aku hamil, dan suami tuh tipenya panic mode on gitu loh pemirsa, jadi aku memang gak kepikiran, dan kemarin juga kita banyak sekali masalah di 2 tahun belakangan ini yang wow, lelah sekali sih. Jadi aku kayak butuh healing time, butuh evaluasi. Karena 1 tahun itu isinya nangis terus gitu. Karena ya banyak banget keluarga yang silih berganti, ada aja gitu musibah, entah sakit, entah apa. Dan aku sebagai istri, sebagai ibu, dan aku dan suami aku yang sebagai sosok yang gila kerja nih, kita yang masih punya tabungan ya kita harus benar-benar bikin semua orang kiri kanan kita tough seperti kita. Nanti Jadi program begitu. atau biasa aja? Biasa aja lah, alami aja lah. Kayak Javier juga alami aja, abis nikah aku ke Maldives, udah pulang-pulang bawa bayi. Pinginnya laki-laki mungkin atau perempuan lagi? Nano-nano sih aku ya, suami sih pinginnya perempuan, tapi nggak tahu lah, lihat aja nanti, tergantung Allah aja, mah aku terima aja. Intinya aku yang dijalanin diterima, alhamdulillah jalan Jadi gitu. harapannya buat menjelang 2022 apa nih Kak? Harapannya semuanya yang pasti pandemi hilang deh, Covid hilang. Aku juga berharap mama mertua aku sembuh, suami aku juga diberikan kesehatan, aku juga diberikan kesehatan, dan orang tua aku pastinya sih. Mudah-mudahan ya, aku tuh pingin semuanya bisa ngelihat sampai cicit. Kita usia nggak ada yang tahu. Itu aja sih harapan aku, sehat, sukses, makmur, sejahtera, masuk surga. Ya. Selamat tahun baru ke 2022. Semoga apa yang kita alami 2021 ini bisa menjadi evaluasi ya, supaya 2022-nya jadi lebih bermakna, terrealisasi, makmur dan sejahtera. Salam dari Cikita Medi.